Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya dimanapun berada, kita ini bersyukur banget ada sebuah anugerah dari Allah yang tidak bisa dibayar dengan apapun, yakni kita terhantar hidayah Islam. Selamat di dunia dan di akhirat karenanya. Dan siapa yang membawa itu kepada kita bukan saja orang tua kita, tetapi ada yang paling lebih berjasa daripada itu. Beliaulah baginda Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini semua mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta, kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bahagia sekali malam ini saya bisa hadir di channelnya Ustadz Ismail Wisanto, dan alhamdulillah kebahagiaan ini pula dilengkapi dengan kebahagiaan kita akan memperingati 1500 tahun yang lalu kehadiran manusia termulia, manusia yang tidak ada tandingannya, bahkan diakui oleh seluruh manusia sepanjang zaman, dan hebatnya lagi mereka tidak pernah menatap wajahnya, tidak pernah melihat fotonya, tidak pernah kemudian bersama mereka, bersama beliau, tetapi seluruh dunia berselawat setiap saat kepadanya. Ini manusia yang paling dahsyat, luar biasa. Dan meskipun beliau tidak ada, tetapi agamanya sekarang terhantar dari ujung timur hingga barat dunia, bahkan seluruh rumah-rumah, seluruh tempat-tempat terhantarkan ya kata-kata dan kalimat keagungan untuk beliau. Ini tidak ada manusia begini agungnya. Sampai-sampai diabadikan dalam buku yang ditulis oleh seorang Nasrani, seorang Kristen. Beliau mengatakan ini adalah 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia luar biasa, dari Sabang sampai Merauke maulid di mana-mana ya. Meskipun tadi betul kata Ustadz Yohana, kalau kita berdebat nggak akan pernah selesai, ya, boleh apa nggak boleh maulid gitu ya, kita nggak masuk ke sana gitu ya, karena kita bukan itu esensinya. Tetapi bayangkan cintanya umat ini kepada nabinya, ya, bayangkan rindunya ya. Saya tadi cerita sama Ustadz Iwana, beliau kita doakan, beliau baru saja berduka kehilangan ibu tercinta, ibu beliau wafat, semoga Allah lapangkan kuburnya, amin. Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Amin. Saya merasakan kehilangan ibu saya 2 tahun yang lalu, dan perihnya, sedihnya, kehilangannya luar biasa. Dan sekarang saya rindu banget sama ibu saya. Itu ibu ya, yang jasanya melahirkan saya. Nah ini jasanya bukan hanya kemudian membuat kita menjadi manusia, tetapi memanusiakan manusia seluruh dunia. Ini ajaran baginda Nabi SAW. Maka wajar rindunya luar biasa, meluap ya. Kemarin di Yaman kita lihat sampai ratusan ribu orang berkumpul, kemudian semuanya bersalawat kepada Nabi, kita merinding ya. Yaman bisa begitu, kenapa Indonesia tidak bisa begitu? Nah, tapi di tengah kemudian hiruk pikuk peringatan Maulid, ada satu pertanyaan yang kadang-kadang harus final dijawab. Benarkah kita ini cinta sama Nabi? Ya, kalau cinta itu hanya sekedar memperingati lahirnya, ya apa bedanya dengan cinta dengan teman kuliah, teman sekolah yang ya ulang tahun gitu ya, selamat ulang tahun, itu apa bedanya gitu kalau hanya cinta sekedar memperingati Maulid gitu. Bukan itu salah, bukan. Tapi ada yang lebih esensi, lebih dalam lagi. Mari kita tanya, benarkah kita cinta? Ya, benarkah kita rindu sama Nabi? Dulu Ustadz, umat Nabi Muhammad SAW itu di Madinah tuh jumlahnya kecil sekali, ya. Bahkan Gus Dur Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Republik Indonesia, Allah yarham, beliau sempat berkata bahwa Madinah itu bukan negara tapi RT RW. Kenapa? Saking kecilnya, saking sedikitnya kekuatan jumlah dari sisi jumlah gitu ya. Tapi dahsyatnya ya, anehnya, negara kecil itu Madinah An-Nabawiyah itu mampu menaklukkan Persia yang begitu rupa besarnya ya, 7 juta kilometer, ditambah dengan Romawi yang besarnya 5 juta kilometer. Bisa kebayang negara kecil ini mampu mengalahkan
negara yang besar ini. Hmm. Nah, pertanyaannya, kenapa kita hari ini yang katanya cinta sama Nabi dan kemudian menjaga warisan Nabi, salah satunya Aqsa, kita ini sekarang jumlahnya 2 miliar manusia lebih, tapi tidak bisa mengusir binatang-binatang hina yang bernama Israel laknatullah alaih, itu kemudian kita tidak bisa usir, padahal sekarang jumlah kita besar, 2 miliar manusia, tapi kita tidak bisa mengusir 20 juta ya binatang yang hina ini. Nah, pertanyaannya, terus cintanya sama Nabi itu di mananya gitu? Di part apa yang membuktikan cinta pada Nabi? Bukankah Nabi kita itu Isra, ya, bahkan Mi'raj itu di Mekah kemudian ke Palestina, Aqsa itu adalah tanah Mi'raj. Pertanyaannya, apa bukti cintanya? Dan saat yang lebih mengagetkan lagi, Muslim terbesar di dunia itu Indonesia. Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Allah. Besar, Ustaz. Ini bukan angka main-main. Ini yang ngomong Dewan Masjid Republik Indonesia. 72% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Pertanyaan saya, benarkah kita cinta pada Nabi? Bukankah warisan Nabi itu Quran? Bukankah yang menyelamatkan kita, bahkan Nabi katakan lan tadilu abadan, itu Quran dan Sunnah? Lah, bagaimana kita cinta sama Nabi, tapi Nabi nitip sebuah warisannya nggak bisa kita baca? Dan bukan 1-2 orang, bukan 1-2 juta, 72%, berarti 100 juta lebih penduduk Indonesia nggak bisa baca Quran. Nah, yang jadi pertanyaan, terus bukti cintanya di mana gitu? Kadang-kadang kita mikir, apakah cinta itu hanya sekedar maulid? Apakah cinta itu hanya sekedar tadi membuka baca buku sirah saja misalnya? Atau lebih dalam daripada itu? Kemudian mencintai Al-Quran, kemudian menjadikan Al-Quran itu bagian dari gaya hidup kita, bahkan hidup bersama Quran, menjadikan Quran itu way of life. Ini kan yang nggak terjadi hari ini. Dan ini berarti dipertanyakan, benarkah cinta kita pada Nabi? Jadi kalau sekarang saya melihat maulid bagus, cuma levelnya udah, alhamdulillah saat ya, saya udah 46 tahun hidup, kayaknya maulid gitu-gitu aja gitu ya. Jadi maulid itu ya sekedar begitu saja. Kayaknya maulid harus ada seremonial. Harusnya sih 45 tahun, 46 tahun saya hidup di dunia ini setidaknya mungkin ada level yang naik level gitu ya. Dari mulai hanya sekedar seremonial naik jadi komitmen baru umat ini, yakni mengambil warisan Nabi untuk dijadikan pedoman hidup beliau, yakni Quran dan Sunnah. Karena hanya itu yang kemudian membuat kita selamat di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang lain. Dan terakhir saat itu hebatnya Rasulullah SAW, ketika Al-Quran selesai diturunkan, Rasul pun wafat. Apa pelajarannya? Kadang-kadang kita mikir, oh berarti nggak ada artinya hidup ini tanpa dakwah. Karena hidup ini dua, dakwah dan Quran. Dakwah dan Quran. Berarti kalau Quran selesai, aku juga pulang ya gitu. Jadi hidupku ini untuk dakwah dan Quran. Nah pertanyaannya, kalau kita cinta sama Nabi kita, apakah kita juga melakukan hal yang sama dengan yang Nabi kita lakukan? Ini yang kemudian menjadi pertanyaan mendasar gitu. Jadi maulid yang diselenggarakan di banyak tempat bagus menurut saya, ini tanda cinta, tanda rindu, tapi harusnya next level gitu ya. Naik level nggak melulu itu saja, tapi lebih kepada aplikatif apa yang kemudian Nabi bawa, wa ma atakum rasulu fahuzuhu wa manahakum anhu fantahu. Apa-apa yang berasal dari Rasul maka ambillah, apa-apa yang dia tidak pernah wa ma atakum rasulu fahuzuhu wa manahakum, apa yang dilarang apa kepadanya fantahu, tinggalkanlah. Nah, ini yang harus esensi yang namanya cinta sama Nabi, the real cinta itu ini, Ustaz. Masya Allah. Kalau zaman dulu akses hanya buku, akses hanya majalah, akses mungkin hanya audiobook gitu. Kalau sekarang itu akses itu bisa AI, bisa sosial media, bisa YouTube. Artinya sebenarnya ada apa? Kenapa kemudian umat Nabi ini terutama kalangan muda itu bahkan tidak hafal nama-nama para sahabat gitu. Bahkan pernah saya ngisi di sebuah SMA ya, dan juga di kampus saya tanya, sebutkan, gak usah banyak ya,
7 sahabat nabi-nabi yang sahabat nabi yang terdekat gitu ya. Bahkan ada yang sampai menyebutkan karena nama-nama Arab gitu ya. Ada yang nyebutin Abu Bakar Ba'asir gitu ya. Jadi saya bingung gitu ya. Abu Bakar Ba'asir itu Abu Bakar atau Abu Bakar Siddiq maksudnya, atau Abu Bakar Ba'asir gitu. Jadi sampai sebegitunya anak-anak muda hari ini. Nah, apa yang terjadi, Ustaz? Sebenarnya yang terjadi adalah proses menjauhkan Islam dengan kaum muslimin itu gencar banget. Allah. Saya di lapangan kerasa banget yang namanya menjauhkan Islam dengan kaum muslimin itu terasa banget kutubnya. Jadi kata Said Qutb rahimahullah, al-muslim sayun wal muslim sayun akhar. Jadi muslim satu sisi dan Islam di sisi yang lain, dipisahkan. Jadi kalau mau belajar tentang Rasulullah, sono pergi ke Madinah. Di London nggak ada. Sono kalau belajar tentang tentang Rasulullah di Jepang nggak ada, adanya di Madinah, di Mekah gitu. Nah, sekarang kita semua yang hadir hari ini sedang berusaha mendekatkan Islam dan kaum muslimin ini agar Islam itu terinstal dalam benak umat Islam ini, terinstal sempurna. Nah, kalau sudah terinstal, dia cinta pada nabinya, saya yakin akan terjadi ledakan kebangkitan yang luar biasa. Ya, ledakan kebangkitan ini yang sekarang sedang kita perjuangkan agar kemudian anak-anak kaum muslimin ini bangga sama nabinya, tokoh favorit itu nabinya, kemudian mereka bahkan pingin mimpi ketemu nabinya, bahkan ingin bertemu langsung dengan nabinya, bahkan pingin minum air dari telaga nabinya, sampai kayak gitu. Nah, itu kan bagaimana bisa merangsang anak muda seperti itu kalau kemudian dakwah-dakwah digital kita ini tidak kemudian kita maksimalkan untuk menjelaskan, ya, memaparkan keagungan sang nabi. Ya, saya kebetulan teman-teman semuanya sedang membangun masjid di Jepang. Kadang-kadang kita bingung, Ustadz Yuwana, Ustadz Ismail, Jepang itu masuk Islamnya di zaman Khilafah Utsmaniyah, jauh sekali. Ya, masih tahun 1900-an, masih zaman Khilafah Utsmani. Dibandingkan Indonesia lebih jauh. Tapi anehnya, ya ini yang sedang saya teliti ya, saya lagi mengumpulkan pakar-pakar sejarah. Ada apa dengan adab-adab orang Jepang? Kok banyak adab-adabnya itu adab-adab Rasulullah SAW? Contoh, mereka makan itu, Ustaz, ya, itu sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara. Itu ajaran siapa? Ya, kemudian, ajaran mereka itu sangat cinta kebersihan, sangat bersih, bahkan cari tong sampah aja susah. Itu ajaran siapa? Ajaran Rasulullah. On time. Oh, nggak bisa. Makanya tadi karena saya kebiasaan interaksi sama Jepang, saya tadi on time. Kenapa? Bukan karena Jepangnya, tapi Rasul mengajarkan on time. Gitu. Tepat waktu, penuhi akad gitu. Kemudian misalnya lagi ajaran kesungguhan, ya, kesungguhan, kedisiplinan, ya, bahkan kejujuran. Ini barusan saja Perdana Menteri Jepang mengundurkan diri. Masya Allah. Kenapa Perdana Menterinya mengundurkan diri? Karena saya gagal membawa negeri ini menjadi negara yang ekonominya lebih stabil. Mundur. Ini langsung Perdana Menterinya, bayangkan, baru saja tadi. Jadi Perdana Menterinya langsung membukukan badan dan dia bilang, saya mengundurkan diri, saya malu karena negara yang saya cintai ini, saya tidak bisa bawa ke taraf yang lebih hebat. Di negara yang lain kita lihat ada yang bahkan bukan sekedar malu tapi buat malu gitu ya, buat malu, dan itu nggak tahu malu, dan sayangnya dia Muslim. Pertanyaannya, di mana identitas kenabian yang pernah diwariskan oleh nabinya? Allah. Tapi dia kemudian memperingati Maulid, kan aneh, gitu loh. Greget rasanya gitu. Greget rasanya. Jadi pertanyaan saya, bukti cinta sama nabinya mana gitu? Mereka aplikatif, Ustaz. Itu aplikatif banget mereka. Jadi hari-hari mereka tuh kejujuran dipakai. Nah, itu yang saya maksud apa? Kehidupan dengan Nabi itu menjadi satu kehidupan yang hidup. Nabi itu hidup dalam kebersihan kita. Nabi itu hidup dalam kejujuran kita. Nabi itu hidup dalam rasa malu kita. Nabi itu hidup dalam keseharian kita. Nah, itu yang namanya cinta, itu kebawa-bawa, Ustaz. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, itu namanya cinta. Jadi kalau nggak cinta, namanya dusta. Itu ya. Jadi bismillah, saya yakin negeri ini harus yang paling cinta sama Nabi. Kenapa? Lu bayangkan ya, penduduknya mayoritas bersolawat paling banyak di seluruh dunia. Ustadz,
kalau Nabi kita hidup sekarang, Nabi kita paling senyum lihat Indonesia, Ustaz. Iya, Masya Allah. Kenapa? Karena paling banyak bersalawat kepada Nabi itu Indonesia. Iya, benar. Setiap waktu, setiap saat, selalu Allahumma sholli wa sallim. Minimal dalam sholat itu. Iya. Tapi Insya ketika Nabi ngelihat 72% umat Islam nggak bisa baca Quran, Nabi jadi bersedih. Allah. Nabi pasti bersedih, Ustaz. Dan bahkan malu ngelihat umatnya begitu banyak, tapi kemudian hanya membaca surat cintanya pun tidak bisa. PR-nya banyak, Ustaz. Sebelum ke maulid next level, jadi bukan maulid biasa, tapi maulid yang aplikatif, yang kemudian terasa hidup. Siar-siar Nabi itu terasa hidup dalam kehidupan kita, dan menjadi keseharian kita, bahkan menjadi ruh kita. Saya ingin cerita sedikit. Nabi kita, tadi yang Ustadz Yohana sebutkan, hidupnya penuh dengan perjuangan. Dan perjuangannya adalah perjuangan dakwah Quran. Dan satu hal lagi, Nabi kita itu dicela orang gila, itu nggak sedih. Nggak stres, nggak baper. Dicela tukang sihir, nggak sedih. Nggak stres, nggak baper. Dikatakan pemecah belah keluarga, pemecah belah negara, mereka, Nabi kita nggak sedih, nggak curhat, nggak baper. Tapi Nabi jadi baper banget, jadi curhat banget, jadi sedih banget, justru ternyata gara-gara umatnya. Saya cuma khawatir, Ustadz, jangan-jangan yang memperingati maulid itu sebenarnya yang justru jangan-jangan nyakitin hati. Kemudian kita buka Quran, misalnya Quran surah Al-Furqan ayat 30, di sana itu diabadikan curhat sang Nabi. Nabi itu sampai curhat. Curhatnya itu bahkan sampai menyebutkan, Ya Rabbi, inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, sesungguhnya umatku ini menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang diabaikan. Tadi Ustadz Yohana udah jelasin kepada kita, apa anugerah yang paling berharga, yang paling mahal? Ya Al-Qur'an dan sunnahnya itu, warisan terindahnya itu. Nah, sayangnya Nabi itu curhat bukan karena dilempari oleh masyarakat Taif. Nabi itu curhat bukan karena dikatakan tukang sihir, tapi Nabi kita itu curhat gara-gara dikatakan, ya, beliau itu curhat gara-gara Quran itu diabaikan. Dan benar tadi yang disampaikan Ustadz Ismail hari ini itu, benar-benar Quran itu diabaikan, dicampakkan dari kehidupan. Nggak relate. Quran itu nggak relate dengan kondisi hari ini. Saya sedih banget tadi ngeliat ada warga di Bandung bunuh diri, seorang ibu, kemudian dia bunuh 2 orang anaknya di Bandung. Tapi ada orang itu gara-gara krisis ekonomi, nggak punya uang untuk makan dan bayar hutang. Tapi ada orang punya jam tangan 11 miliar. Ini kan jomplangnya luar biasa. Bahkan ada punya mainan Iron Man itu ratusan juta gitu ya. Ya kan kok bisa gitu ya, satu orang meregang nyawa, bahkan keluar cacing dari mulutnya, dari hidungnya gitu ya, saking susahnya hidupnya gitu. Tapi ada orang itu yang nggak cukup dong 50 juta rumah gue di Bintaro. Emang lu aja rumah di Bintaro, gue juga rumahnya di Bintaro, mau apa lu? Kesel banget saya, emang lu aja rumahnya di Bintaro. Saya juga rumahnya di Bintaro gitu ya. Nah jadi apa namanya, saya tuh mikir ya, andai Nabi ada hari ini, pasti Nabi kemudian sedih. Kenapa? Karena Al-Quran itu hari ini diabaikan. Al-Quran nggak jadi dustur, nggak jadi undang-undang. Al-Quran itu nggak jadi pedoman hidup. Al-Quran nggak jadi way of life. Al-Quran nggak jadi petunjuk jalan. Jadi kalau Nabi curhat, yang dia curhati siapa? Umatnya. Kenapa umatnya? Umatnya ini mengabaikan Quran. Nah, oleh karena itu maka teman-teman semua dimanapun berada, jangan sampai kita, Ustadz, kalau kita dicurhatin oleh orang tua aja kita nggak enak, Ustadz, malu. Ya, orang tua kita curhat kepada guru kita, kita malu. Orang tua kita curhat kepada teman kita, kita malu. Nah ini yang curhat Nabi loh. Ya, dengan kenapa Nabi curhat? Karena umatnya. Ya, Al-Furqan 30, teman-teman bisa buka di sana, lihat bagaimana kemudian Allah mengabadikan curhat sang Nabi. Nah, bagaimana kemudian kita menjadikan maulid ini lebih aplikatif? Yang pertama, pada saat kemudian perayaan-perayaan maulid itu bukan hanya sekedar kisah-kisah Nabi yang berulang dan berulang, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip nih bahasanya, menjemukan ya. Menjemukan, itu saja, setiap tahun diputar ulang, kakeknya siapa, lahir dari mana, itu kan sudah basic sebenarnya. Umat ini kan sudah bersama Islam kan sudah berabad-abad, harusnya naik sampai pada tahap level, yuk kita aplikasikan apa yang kemudian Nabi ajarkan. Jadi di tabligh akbar,
di tausiah-tausiah, kemudian Iya. di video-video atau tausiah konten-konten yang disampaikan langsung aplikatif. Contohnya gaya hidup Nabi itu gaya hidup sehat. Kemudian bagaimana Nabi itu bersikap kepada istri, ya, jangan mukulin istri. Istri juga gitu, bagaimana istri kemudian dicontohkan, istri yang baik itu seperti apa yang Nabi ajarkan. Jadi hidup. Jadi menjadikan kalau bahasa Ustadz Yona tadi itu membumikan Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu yang saya maksud the next level tadi. Nah, dan saya yakin kalau itu kita bisa terus ubah cara pandang baru terhadap Maulid, saya yakin akan terjadi banyak perubahan. Saya masih ingat banget saat ketika saya dulu menyampaikan riba haram gitu ya. Itu waktu itu saya ngisi di Bank Indonesia, di bank-bank swasta di seluruh Jabodetabek. Wah itu dianggap asing tuh, saya diboikot dan dikatakan Ustadz radikal yang tidak boleh diundang. Nah sekarang justru gelombang anti riba itu membesar. Iya. Artinya apa? Kalau tidak dimulai, maka tidak akan ada perubahan. Nah, saya berharap di sini teman-teman yang nonton, wah Masya Allah ya, tadi saya lihat 1.500 orang, bahkan tadi pernah peaknya di 1.700 orang gitu. Nah, itu saya berharap mudah-mudahan tontonan kita hari ini tuh bisa kemudian kita ikut mendorong terjadinya perubahan Maulid ya, Maulid kemudian lebih aplikatif ya, kalau istilah anak-anak sekarang ya Maulid the next level, artinya bukan Maulid biasa tetapi Maulid yang lebih kemudian menghidupkan rasa cinta, rasa rindu dan ingin mengamalkan apa yang Nabi kita lakukan. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika engkau mencintai Allah maka ikuti aku, maka Allah akan mengampunimu dan akan menghapus semua dosa-dosamu. Ini kabar gembira dari Allah untuk kita semuanya. Ingin diampuni dosanya, ingin kemudian kita dimuliakan, maka ikutilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah a'lam bishawab.